Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zaini, NIM 2210651052, kelas B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi dan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak Triawan Adi Cahyanto, yaitu tentang praktikum sistem operasi, yaitu melakukan praktikum dengan praktikum 6 sampai 8. Praktikum yang diuji yaitu praktikum penjadwalan proses atau proses scheduling. Sebelumnya saya sudah mengisi program terlebih dahulu di sini. Kita cari yaitu nano program 6, program Akbar Z program 6. Enter. Jadi ini program yang telah diberikan oleh Bapak Triawan dan sudah saya ketik di WSL Ubuntu di sini. Jadi saya akan menjelaskan isi dari program ini, yaitu program ini berisi tentang program penjadwalan, yaitu di mana program ini menampilkan proses algoritma penjadwalan yaitu FCFS dan SJF, yang dimana first come first served dan short job fees, yaitu tentang menghitung dan menampilkan metrik kinerja untuk setiap algoritma, yaitu dengan menampilkan waiting time, turnaround, average waiting, dan average turnaround, yaitu dengan menampilkan pemilihan algoritma, membaca input proses, memanggil fungsi untuk menghitung matrik kinerja, dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya, menampilkan rincian proses termasuk turnaround time dan waiting time, menampilkan rata-rata, dan mengurutkan proses berdasarkan burst time. Baik, kita langsung coba, yaitu programnya kita GCC Akbar Z program 6, enter. Sebentar, terus selanjutnya menggunakan untuk menjalankan programnya dan menampilkan hasilnya kita menggunakan titik garis miring program, enter. Jadi di program 6 ini kita menampilkan FCFS dan SJF. FCFS tersebut yaitu first come first served, dan SJF sendiri itu shortest job first. Baik, di sini kan tulisannya masukkan pilihan. Kita coba yang FCS terlebih dahulu. Kita ketikkan 1, enter. Masukkan jumlah proses. Kita masukkan 3 saja. Masukkan rincian proses 1. Waktu kedatangannya kita tulis misal 20. Burst time-nya kita tulis 15. Nomor prosesnya kita tulis 9. Terus untuk waktu proses yang kedua kita isi waktu kedatangannya 30. Terus burst time-nya kita isi 25. Dan nomor prosesnya kita isi angka 7 misal. Terus kita proses yang ketiga sama, kita isi 35 waktu kedatangannya. Terus burst time-nya kita isi 20. Terus nomor prosesnya kita isi 7. Jadi ini hasil yang keluar. Ini dia hasil yang keluar. Ada P21878, P9, P7. Ini rincian prosesnya. Ini proses 1, proses 2, dan proses 7. Selanjutnya kita akan masukkan itu untuk proses yang FCFS. Selanjutnya kita akan menampilkan proses yang SJF. Kita ketik 2, enter. Masukkan jumlah proses. Kita isi 2 saja biar lebih dikit
lebih cepat. Masukkan nomor proses, kita isi 5. Tunggu sebentar. Terus masukkan lagi 6. Dan itu hasilnya. P832 ini. Ini gancaknya. Waktunya yaitu sekian dan average error-nya sekian. Eh, kita sudah mengerjakan pilihan 1 dan 2, maka kita keluar. Pilihan keluar, enter. Nah, setelah itu kita jika ingin menghilangkan tampilan atau membersihkan tampilan yang sebelumnya, maka kita klik atau ketik clear agar bersih. Selanjutnya kita masuk ke program ke-7, yaitu kita klik nano Akbar Z program 7, enter. Dan ini dia codingannya yang sudah saya ketik yang telah diberikan dari bapaknya. Di program 7 ini sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan algoritma penjadwalan. Tetapi yang di sebelumnya kan kita hanya menampilkan FCFS dan SJF saja. Nah, di program 7 ini kita menambah tampilan, yaitu menambahkan RR yaitu round robin dan PS yaitu priority screening. Jadi di program ke-7 ini kita sama menghitung waktu waiting time, terus waktu penyelesaiannya yaitu turnaround time dan average waiting atau rata-rata tunggu. Kemudian average turnaround yaitu rata-rata penyelesaian. Jadi di program 7 ini memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan kita. Dari membaca proses inputan, menampilkan hasil perhitungannya, menampilkan hasil perhitungan dan lain sebagainya, yaitu dengan mengurutkan proses berdasarkan priority dan lain-lain. Jadi langsung saja kita coba dari hasil program ini. Terus kita sama caranya, yaitu GCC Akbar Z program kita ganti ke program 7 karena ingin kita menampilkan hasil dari program 7. Selanjutnya untuk menjalankannya min titik garing program, enter. Nah, di sini kita yang keluar ada 4, FCFS, SJF, round robin, dan priority screening. Kita masukkan yang FCSS sama seperti yang sebelumnya sebenarnya. Kita coba saja. Masukkan total jumlah proses, kita masukkan 2. Masukkan proses burst time-nya. Misal kita masukkan 3. Terus yang kedua kita masukkan 4. Ini yang muncul, yaitu prosesnya rata-rata waktunya yaitu 1, rata-rata turnaround-nya 5. Selanjutnya kita akan mencoba yang kedua dari program ke-7, yaitu mencari SJF-nya. Kita ketik 2, enter. Masukkan jumlah prosesnya sama 2. Masukkan proses burst time-nya kita isi 6. Yang proses keduanya kita isi 7. Maka yang keluar rata-ratanya muncul 3.00 sekian, rata-rata penyelesaiannya turnaround time yaitu 9.5000. Ini dia hasilnya, proses satunya sekian. Selanjutnya yaitu masukkan yang ketiga, round robin, enter. Masukkan jumlah proses, kita 2 saja. Proses 1 kita isi 15, proses 2 kita isi 20. Masukkan waktu kuantumnya, kita isi saja 30. Kita isi saja 5. Jadi yang keluar dari yang dimasukkan tadi yaitu average atau rata-rata waktunya yaitu 12.00,
Terus average turn-nya yaitu 59,00. Itu untuk yang round robin. Selanjutnya untuk yang keempat, priority skill leading. Priority skill leading itu eh, mengurutkan proses berdasarkan prioritas. Jadi intinya prioritas yang ingin ditampilkan terlebih dahulu. Masukkan pilihan Anda itu 4. Masukkan nomor proses, kita isi saja 5. Masukkan burst time and priority-nya, kita isi 25. Kita isi 6. Kita isi 30. Kita isi 7. Yang ketiga kita isi 35. Kita isi 8. Kita kan memasukkan nomor prosesnya 5, jadi ada 5 proses. Proses keempat itu kita isi 40. Terus 9. Terus yang kelima kita masukkan 45. Terus 6. 5 saja. Bentar. Jadi dari prosesnya ada waiting time, turn time-nya, yaitu ini dari prioritas yang ditampilkan dengan total waktu yaitu 39,5, rata-rata dari waktunya yaitu sekian, total dari waktu penyelesaian dan rata-rata penyelesaiannya sekian. Jadi kita sudah menampilkan 4 proses program yang ada di program 7 ini, hanya kita pilihan yang kelima yaitu keluar. Selanjutnya kita clear lagi agar tampilan bersih. Kita masuk ke program 8, yaitu kita masuk ke nano Albarzit program 8. Kita enter. Ini dia codingan yang saya ketik sebelumnya. Di program 8 ini kita beda dengan program sebelumnya. Di sini kita mensimulasikan algoritma alokasi memori, yaitu kita menampilkan first fit yaitu FF, yang kedua kita menampilkan base fit yaitu BF, dan yang ketiga kita menampilkan worst fit yaitu WF, yaitu dengan menempatkan proses ke dalam blok memori yang tersedia dan menampilkan hasil alokasi memori untuk setiap proses. Fungsi utamanya yaitu membaca input jumlah blok atau ukuran blok atau jumlah proses dan ukuran proses, memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan kita, dan menampilkan alokasi memori. Untuk yang first phase yaitu mengalokasikan proses ke blok. Untuk yang base phase itu menandai blok yang sudah dialokasikan, dan yang untuk base fit itu mencari blok terkecil, dan yang untuk worst phase yaitu mencari blok yang terbesar. Jadi kita langsung saja Ctrl X, terus masuk ke GCC Albarzit program 8. Terus kita ingin menjalankan programnya dan dari hasilnya titik garing program, yaitu masukkan jumlah blok, masukkan 3. Masukkan ukuran tiap blok. Ukuran blok yang pertama isinya 30, blok yang kedua 40, blok yang ketiga 50. 50. Masukkan jumlah proses, kita isi 2. Masukkan ukuran tiap proses. Proses yang pertama kita isi 25. Proses yang kedua kita isi 35. Nah, kita sudah mengisi ukuran tiap blok dan masing-masing prosesnya. Nah, di sini kita akan mencari dari ketiga itu. Jadi kita coba yang pertama untuk first fit, yaitu untuk first fit yang keluar adalah sekian. Proses satunya 25, proses anunya yang kedua 35. First fit yaitu menampilkan proses ke blok memori yang pertama atau menandai blok
yang sudah dialokasikan. Selanjutnya kita mencari yang kedua, best fit. Nah, yang muncul sekian sesuai data yang di atas. Dan best fit itu kita menandai blok yang sudah dialokasikan atau mencari yang terkecil. Terus yang ketiga, worst fit sama yang keluar sekian. Terus setelah itu 4 kita keluar. Jadi itu saja penyampaian atau penjelasan tentang materi algoritma penjadwalan dan alokasi memori ini di praktikum kedua untuk menyelesaikan tugas sistem operasi dari Pak Triawan. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.